Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan oleh Allah begitu banyak karunia. Di antaranya kita bisa kembali menikmati hidup untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Salah satu mensyukurinya adalah dengan beribadah. Salat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Kita lanjutkan kajian fikih. Terakhir kita sudah sampai di wajib wudu yang pertama, yaitu membasuh muka. Namanan muka tu dari batih tumbuh rambut biasa. Di mana tumbuh rambut biasanya? Nak kini, kalau kini bisa di tengah-tengah tu pokoknya. Tambah biasa sampai ke dagu. Terus kalau laki-laki jambang, tapi tumbuh jambang ke talingo tu batih muka. Berarti kalau wajib membasuh muka, hidung pun bagian dari muka, mulut pun bagian dari muka. Maka kumur-kumur dan membarasian hidung istinsyak atau istinsar. Kalau istinsyak mayu ayye, kalau istinsyar tu mengaluanai dari hidung, melansiangan bersama. Itu pun juga merupakan kewajiban bagi orang yang berwudu. Jadi kalau kita berwudu di luar ajanya, di dalam nak diberasihan, berarti muka kita belum berasihan. Makanya aneh kalau kita sudah berwudu tapi masih cuki-cuki aja, berarti waktu berwudu tidak diberasihan atau masih ada yang tersisa. Makanya dalam wajib rukun wudu yang pertama, memberasihan muka, memang harus dibasuh. Maka ada orang yang pakai sabun guys setiap berwudu, silahkan, karena itu juga bagian dari ingin membersihkan muka. Maka tidak ada lagi yang cik mato. Kenapa? Karena dia sudah dibersihkannya. Jadi itu wajib rukun yang pertama, membasuh wajah. Wajah tu bagian muka awak jalai, maka itu perlu dipastikan berasiah. Kalau tidak, berarti wudunya wajib yang pertamanya tidak selesai. Sudah dijelaskan bagaimana manfaat dari kumu-kumu segala macam di minggu yang lalu. Kini yang kedua, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai siku. Lah disinggung lo petang, kalau membasuh tangan sampai siku, berarti siku itu qad ajma'al ulama ala wujubil ghuslil yadain fil wudu. Ulama sepakat bahwa membasuh tangan itu bagian dari rukun, wajib hukumnya. Kalau enggak, maka enggak sempurna, enggak sah wudunya. Wa'lam anna ila fi qawlihi ta'ala aydiyakum ilal marafiq bimakna ma'a. Ila maksudnya cucilah tangan sampai ke, sampai ke siku. Sike itu artinya ma'a, bersamaan, berarti sikunya pun harus dibasuh. Jadi kalau sampai dari siku ke padang, berarti waklah sampai di padang tu adalah jelajahi. Jadi membasuh tangan sampai ke siku, siku pun harus basah. Jadi tidak gosok-gosok aja deh, harus sampai
basah sampai ke siku, ilal mirfaqain. Wa ala hadza fayajibu idkhalul mirfaqain fil ghusli, maka harus masuk siku sampai basah. Itu jumhur ulama, mazhab al-jumhur. Itu yang pertama. Yang kedua, ilahnya bermakna al-ghayah, tujuan. Kalau tujuan berarti harus dari ujung ko sampai kemari. Jadi prosesnya kemari cuci tangannya dan harus sampai basah kasiku. Nah, modelku aye. Jadi aye itu turun dari teh ke bawah. Kedua-duanya secara bahasa dibenarkan. Yang pertama basah sadonyo, jo siku-siku basah. Sadon entah kok dari atas mulai, kok dari tengah, pokoknya basah tangan. Sadonyo harus basah. Sarannya harus kita basuh. Yang kedua dijelaskan ila itu maknanya lil ghayah, tujuan. Kalau tujuan dari ujung sampai ke siku, prosesnya kemari. Jadi kalau kita di antara yang bisa memilih, silahkan pilih, karena semuanya berdasarkan kajian para ulama. Itu tanawu'ul ibadah, itu hanya jenis-jenis perbedaan dalam ibadah saja. Pokoknya kedua-duanya lain betul. Yang berbeda ulama itu tidak masalah, asalkan betul dalam perbedaan. Kalau berbeda dalam cik salah cik bana, maka kita yang kita ambil benar. Jadi kalau pertanyaannya mana model Nabi bana, itu yang susahnya menjawab. Sebab pertama kita tidak pernah menceliak Nabi. Yang kedua kita belajar dari guru-guru yang berdasarkan kajian bahasa, dan ini masing-masing dalam mendeskripsikan Nabi bawudhu itu beda-beda. Kecik ulama aku model kolah Nabi bawudhu. Ulama yang lain pun mengatakan waktu mau menceliak modelku Nabi bawudhu berdasarkan pengalaman ini. Pengalaman kita bisa jadi berbeda-beda walaupun orangnya surang nak celiak. Tergantung bawa menyampaikan ke orang. Jadi selama yang basah tu ayatnya jale Al-Maidah ayat 6 bahwa membasuh tangan. Kini tangan tu ke siku. Berdebat ke ko baa. Kalau ke nyo pai dari si Pariaman ke Padang, berarti Padang terakhir, Piaman dulu, makanya basuh tangannya mereka. Dan membasuh tangan dari ujung sampai ke siku, kalau dia teh dulu, kemungkinan basah ke bawah ada. Tapi kalau cilam-cilam saja, tentu kadang ada yang tinggal-tinggal. Itu dia awak cara mengamalkannya. Yang penting tangan kita basah, itulah wudhu yang betul. Yang ketiga, mashur ra'si. Masaha itu artinya mengusap. Al-Masih itu gelar Nabi Isa. Juga disebutan untuk Dajjal. Kita setiap solat ada yang baca doa kan, Allahumma inni a'udzubika min fitnati Masihid Dajjal. Masih itu artinya mawai, menyentuh, mengusap, masaha. Jadi kalau mengusap tangannya basah, di awalnya model apa? Itu dah mengusap. Jadi mengusap itu bukan jo punggung tangan, tapi jo telapak tangan. Yang diusap apa? Mashur ra'si. Ayatnya wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Pertanyaan, qad ajma'al ulama ala anna mashur ra'si fardun. Mengusap kepala itu wajib. Wajibnya wudu. Kalau tidak kita kerajuan, maka tidak sah wudunya. Cuma wakhtalafu fil qadri. Para ulama beragam pendapatnya, bertikai pendapat dalam ukuran al-mujzi minhu. Ukuran kapalo nama dan kapalo itu. Ada 3 pendapat. Yang pertama, terserah dewa mau pilih berdasarkan pendapat para imam mazhab. Yang pertama, wujubu mashir ra'si kamilan.
wajib mengusap kepala sempurna. Manan kepala tu sadonyo harus diusap. Fi haqqir rajuli wal mar'ati sawa. Urusan laki-laki perempuan sama. Jadi cara mengusap kepala tu laki-laki padusi samo kamilan sempurna sadonyo kepala. Naman disebut kepala. Nah, kepala tu berarti dari lihie kateh termasuk rambut ke kepala nak. Kalau kepala tu bagian dari atih harus sadonyo diawai, harus diusap. Wa huwa mazhab Malik, menurut Imam Malik. Wa zahir wa mazhab Ahmad, Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Ahmad sadonyo kepala. Ini berdasarkan hadis Nabi. Pertama Al-Quran, wamsahu bi ru'usikum. Arti ba tadi, wamsahu bi, ada huruf bi itu lil ilsaq, fayakunu takdir wamsahu ru'usakum. Jadi makna kepala berarti sadonyo kepala harus diusap. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang famsahu biwujuhikum. Saat kita bertayamum, kan ketika Allah megang debu ditiup, Allah suruh wamsahu, usaplah wajah kalian. Nan wajah kau mah iya sadonyo wajah. Dan mulai tadi itu yang wajah lehan, mulai dari dagu sampai batai rambut, telingo ke telingo, terus sampai tumbuh jambang. Itu nan muko. Berarti orang bertayamum memang nyawai sarunyo mukonya tu tidak hanya sanginik saja. Aku kan muko lo kok. Ada awai kan nak mudah tu tayamum. Tayamum tu memang ketika di lakian ditiup debunya diusap sarunyo muko. Itu yang tayamum. Jadi wam bi wujuhikum, makanya wajah sarunyo. Nah, ketika disebut wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala, maka kasarannya kepala harus kanai. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma min taurin min safar. Dari Abdullah bin Zaid, Rasulullah mengunjungi kami, kemudian kami mengeluarkan air, fatawaddaa, lalu beliau berwudu. Kata sahabat, beliau berwudu, faghasala wajhahu thalathan, ia membasuh mukanya 3 kali, wa yadaihi marrataini ilal mirfaqain, kemudian tangannya sampai ke siku marratain 2 kali, wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara, kemudian ia mengusap kepalanya mulai dari muka, fa aqbala bihi, kemudian fa adbara, kemudian dari belakang ke muka. Semoga sadonyo supaya sadonyo kanai kepalanya. Wa ghasala rijlaihi, baru mencuci kakinya. Wa fi lafzi, dalam satu redaksi, wa masaha ra'sahu kullahu, Nabi mengusap kepalanya semuanya. Jadi sadonyo kepala Nabi terusap, tawai dia Nabi ketika berwudu. Yang ketiga, hadis Mughirah, anna nabiyya tawaddaa fa masaha ala khaffai wa muqaddima ra'sihi wa ala imamati. Nabi kalau dia berwudu, kalau dalam perjalanan dia mengusap khaffain, sepatunya bagian atas saja. Terus kepalanya ia usap semuanya, kullah, dari depan, ala wa ala imamati, terus dilanjutkan ke sorbannya. Dia di atas sorban diusap saja. Karena orang Arab itu kan bersorbannya, kalau ibu kan berjilbab, nah, diusap di atas jilbabnya saja. Ini berdasarkan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jadi harus sadonyo kepala, harus kanai awai. Manan kepala, ya tadi kan lah muka kan. Berarti tinggal sisa sampai tumbuh rambut biasa sampai ke belakang batai kepala.
iku harus diawai sadonyo. Laki-laki begitu pun perempuan. Yang kedua, yujzi mashu ba'dir ra'si. Boleh dan diberi pahala, diberi ganjalan memegang atau menyentuh, mengusap sebagian kepala saja. Berdasarkan apa? Pendapat mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dua-dua. Tadi Imam Malik, Imam Ahmad sadonyo. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu boleh sebagian saja. Wakhtalafu fil qadril mujzi, tapi mereka berbeda juga. Fakila thalatha sya'rat, ada yang mengatakan cukup 3 rambut saja. Lah tausab 3 rambut alah tu. Jadi rambut ya, bukan kaniang. Kalau kaniang itu bagian dari muka. Yang penting diusap minimal 3 rambut karena usap alah. Wakila rubu'ur ra's, ada juga yang berpendapat 1/4 kepala. Jadi sisanya 1/4 alah. Makanya dia mengusap agak dilabihannya ke belakang. Wakilan nisfu, ada yang mengatakan separuh kepala harus kena usap. Wa hujjatuhum, berdasarkan dalilnya juga berdasarkan Al-Quran, ayatnya ayat sama, tapi makna bi di sini wamsahu bi, huruf ba. Kalau tadi masalah siku itu huruf ila tertieke. Kalau masalah usap kepala itu analisanya hanya gara-gara huruf ba saja. Huruf ba itu beragam pendapat ulama, setidaknya ada 2. Jadi artinya li tab'id itu hanya sebagian, yang penting sebagian diusap lah. Berarti ketika ada orang yang berwudu mulai dari muka nyusap, diambil air terus nyusap dari muka, terus nyobalian ke belakang sampai ke muka lo balik, itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik.